Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwita Nugraha Utami dengan NIM akhir 06. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep diferensial majemuk. Dalam materi kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu diferensial parsial, yang kedua itu derivatif dari derivatif parsial, dan yang terakhir itu ada nilai ekstrim, titik maksimum, dan titik minimum. Di sini saya akan menjelaskan poin pertamanya, itu diferensial parsial. Apa sih itu diferensial parsial? Dalam diferensial parsial, sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan fungsi xz, maka akan terdapat dua macam turunan. Yang pertama itu ada turunan y terhadap x, itu sama dengan dy per dx. Ada yang kedua juga turunan y terhadap z sama dengan dy per dz. Ini sebagai contoh, nomor 1 kita memiliki dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xz dikurang 6x kuadrat. Nah, di sini bukan cuman variabel x aja yang sama seperti di fungsi diferensial sederhana, namun ada z juga. Di sini ada dua variabel x dan z. Yang pertama yang akan kita turunkan itu adalah variabel x. Artinya di sini variabel yang hanya mengandung x saja. Selain variabel yang mengandung unsur x itu tidak dianggap atau tidak dilihat, atau kita hanya menganggap atau memberikan nilai sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita ingin menurunkan dy terhadap x atau dy per dx, kita akan menurunkan yang memiliki unsur x. Contohnya itu ada 3x kuadrat dikurangi 8xz. Jadi kalau kita turunkan 3x kuadrat itu jadinya 6x. Dan jika kita turunkan 8xz itu menjadi min 8z. Jadi ingat ya, nilai x terhadap 8xz itu nilainya 1. Jadi di sini kalau kita turunkan 8xz itu x itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali 8z itu sama dengan 8z. Begitu juga contoh yang kedua, apabila kita turunkan dy per dx sama dengan 10z min 4x kuadrat min 12xz min 8, yang kita turunkan itu yang mengandung unsur x. Di sini yang mengandung unsur x itu ada 4x kuadrat sama dengan 12xz. 4x kuadrat itu turun menjadi min 8x. 12xz itu turun menjadi 12z dikarenakan nilai x itu adalah 1. Jadi 1 dikali 12z itu sama dengan 12z. Lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai derivatif dari derivatif parsial. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dan jika satu turunan parsial itu berbentuk suatu fungsi yang masing-masing mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunannya berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Nah, sebagai contoh kita memiliki fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 5z kuadrat dikurang 4x kuadrat z dikurang 6xz kuadrat ditambah 8z dan dikurang 7. Maka turunan y terhadap x atau dy terhadap dx itu kita hanya menurunkan yang memiliki unsur x saja. Nah, bisa dilihat di sini yang memiliki unsur x itu ada x pangkat 3, 4x kuadrat z sama 6xz kuadrat. Dan sisanya yang 5x kuadrat, 8z
dan min 7 itu kita anggap sebagai konstanta yang nilainya 0. Maka kita jawab, jika x pangkat 3 diturunkan itu menjadi 3x kuadrat, min 4x kuadrat z itu jika diturunkan menjadi 8xz, dan yang terakhir 6xz kuadrat jika diturunkan, turunan pertamanya itu menjadi 6z kuadrat. Nah, yang kedua, jika kita ingin menurunkan variabel yang memiliki unsur z atau dy per dz, kita hanya menurunkan variabel yang hanya memiliki unsur z saja. Contohnya di sini ada 5z kuadrat, ada min 4x kuadrat z, dan ada 6xz kuadrat dan 8z. Jadi kalau kita menurunkan dy per dz itu, turunan pertamanya 5z kuadrat itu menjadi 10z. Lanjut, min 4x kuadrat z itu menjadi 4x kuadrat. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai nilai ekstrem, minimum, dan maksimum. Untuk y sama dengan fungsi xz, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika dy per dx itu sama dengan 0 dan dy per dz itu sama dengan 0. Ini termasuk syarat yang diperlukan. Dan guna mengetahui apakah titik ekstrem itu berupa titik maksimum atau titik minimum, syarat kedua yaitu apabila titik maksimum d kuadrat y per dx kuadrat itu lebih kecil dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat itu juga lebih kecil dari 0. Dan dikatakan minimum apabila d kuadrat y per dx kuadrat lebih besar dari 0 dan d kuadrat y per dx kuadrat lebih besar dari 0 juga. Ini termasuk syarat yang mencukupkan. Lanjut, di sini poin terakhir itu adalah poin nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nah, untuk y, fungsi x dan z, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika turunan pertama pada x itu sama dengan 0 dan turunan pertama pada z juga nilainya sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan syarat yang diperlukan. Jadi untuk menentukan apakah titik itu adalah titik maksimum atau titik minimum, jadi untuk menentukan apakah nilai ekstrim itu adalah titik minimum atau maksimum, maka ada syarat yang kedua, yaitu dikatakan maksimum apabila turunan keduanya terhadap x atau d kuadrat y per dx kuadrat itu nilainya lebih kecil dari 0 dan turunan keduanya terhadap z atau d kuadrat y per dz kuadrat juga nilainya kecil dari 0. Dikatakan minimum apabila turunan keduanya adalah x atau d kuadrat y per dx kuadrat itu besarannya lebih besar dari 0 dan juga d kuadrat y per dx kuadrat itu lebih besar 0. Itu adalah syarat yang mencukupkan. Jadi nanti kita bisa membedakan apakah dia termasuk titik maksimum atau titik minimum yang syarat yang mencukupkan ataupun syarat yang diperlukan. Contohnya, jika diketahui fungsi y sama dengan minus x kuadrat ditambah 12x minus z kuadrat ditambah 10z minus 45. Apakah fungsi tersebut titik ekstrimnya titik maksimum atau minimum? Jadi kita lihat di sini dy per dx, kita hanya melihat yang ada unsur x-nya saja. Sedangkan itu yang ada unsur x-nya itu minus x kuadrat ditambah 2x
hanya itu saja yang memiliki unsur x-nya. Apabila kita turunkan min x kuadrat itu menjadi min 2x, dan 12x jika diturunkan menjadi 12, karena x itu konstanta yang sama dengan 1. Jadi di sini turunan pertamanya itu adalah min 2x ditambah 12. Syarat yang pertama tadi itu besarannya itu sama dengan 0. Jadi min 2x ditambah 12 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat mencari nilai x-nya itu sama dengan 6. Lalu kita turunkan lagi menjadi turunan yang kedua terhadap x dan z. D kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan min 2 lebih kecil dari 0. Begitu juga seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.